Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Terima kasih karena masih setia nontonin video di channel ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul Jurassic World Dominion, sebuah film aksi petualangan yang rilis di tahun 2022 lalu. Disutradarai oleh Colin Trevorrow, dan dibintangi aktor ikonik dari seri film Jurassic Park dan Jurassic World, seperti Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, hingga Sam Neill. Sebelum nonton video ini, kalian juga bisa nonton beberapa video alur cerita film Jurassic Park dan juga Jurassic World lainnya di channel ini, yang linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Sekilas tentang Jurassic World Dominion, film ini merupakan lanjutan atau film ketiga dari seri film Jurassic World, dan juga Jurassic World Fallen Kingdom. Di mana, film ini menceritakan 4 tahun setelah insiden di film Jurassic World Fallen Kingdom, dan kini manusia terpaksa harus hidup berdampingan dengan dinosaurus, makhluk hidup purba yang dibangkitkan kembali. Masalah terjadi, ketika ada beberapa manusia yang berusaha memanfaatkan kembalinya eksistensi dinosaurus di bumi, tetapi justru malah mengancam keseimbangan ekosistem. Supaya gak penasaran, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah narasi, dan juga beberapa video yang menunjukkan bahwa setelah insiden-insiden di film sebelumnya, kini dinosaurus sudah hidup berdampingan dengan manusia, di darat, laut, maupun udara. Kondisi ini membuat banyak masalah muncul, dari mulai ancaman keselamatan bagi manusia sendiri, hingga kian maraknya perdagangan di pasar gelap. Kemudian, karena hal tersebut, pemerintah Amerika Serikat pada akhirnya memberikan hak tunggal kepada sebuah perusahaan farmasi dan biologi besar bernama Biosyn, untuk mengatasi masalah dinosaurus ini. Biosyn lalu membuat sebuah taman nasional yang sangat luas di Pegunungan Dolomite, Italia, di mana tempat itulah yang kemudian dijadikan habitat baru para dinosaurus. Akan tetapi, masyarakat menduga, ada hal lain yang sedang direncanakan oleh Biosyn, salah satunya adalah, mereka nampak ingin memanfaatkan para dinosaurus untuk keuntungan mereka sendiri. Setelah itu, film berlanjut ke sebuah tempat penangkaran dinosaurus ilegal yang ada di Nevada, Amerika. Tempat tersebut menahan banyak sekali kawanan Triceratops untuk selanjutnya dijual di pasar gelap. Pada tengah malam, Claire Dearing, salah satu karakter utama di film ini, yang merupakan seorang pemerhati dinosaurus, bersama dua rekannya, yaitu Zia dan Franklin, mereka diam-diam menyusup ke tempat tersebut. Claire dan rekan-rekannya berencana untuk memotret dan mengambil video tempat tersebut, agar mereka bisa jadikan bukti kepada pemerintah, soal penangkaran dinosaurus ilegal tersebut. Namun, ketika melihat salah satu anak dari Triceratops, Claire merasa kasihan dan malah membawa kabur hewan tersebut. Zia dan Franklin awalnya tak setuju dengan ide Claire ini, akan tetapi karena terdesak, dan para penjaga mulai bermunculan, mau tak mau mereka harus ikuti rencana Claire. Singkat cerita, setelah terlibat aksi kejar-kejaran sampai melewati kandang Triceratops, Claire dan rekan-rekannya akhirnya bisa kabur dari tempat tersebut, sambil membawa seekor anakan Triceratops. Namun, sayangnya setelah kejadian tersebut, Franklin dan Zia yang merasa Claire sudah terlalu melampaui batas, memutuskan untuk berpisah dan mereka mencari pekerjaan lain, selain menjadi pemerhati dinosaurus. Sesudah bertemu Claire, kita juga diperlihatkan kepada Owen Grady, mantan marinir dan pelatih raptor di film Jurassic World sebelumnya. Di momen ini, hal epik terjadi saat Owen dengan menunggangi kuda, berusaha menggembala kawanan Parasaurolophus. Aksi ini menjadi lebih menantang ketika ada satu Parasaurolophus yang memisahkan diri dari kawanannya. Alhasil, Owen harus mengejar dan juga mengikat hewan dengan berat ratusan kilo tersebut ke sebuah batang kayu. Meski sempat kesulitan, namun Owen berhasil melakukannya. Setelah melakukan kegiatannya tersebut, tanpa disadari ternyata Owen sedang diawasi oleh sekelompok orang. Sementara itu di tempat berbeda, ada Maisie Lockwood, cucu dari Benjamin Lockwood, seorang dibalik dibangunnya Taman Jurassic Park dan Jurassic World. Setelah insiden di Jurassic World Fallen Kingdom, kini Maisie memang tinggal bersama Owen dan Claire, cukup jauh dari perkotaan, demi menghindari orang-orang yang berusaha menculik Maisie. Kenapa Maisie jadi target penculikan? Nanti akan gue jelaskan sambil video ini berjalan. Oke lanjut, di sini Maisie yang sedang berjalan-jalan, bertemu dua ekor Brontosaurus yang terjebak dan masuk ke kawasan industri.
Macy yang sedikit mengetahui soal dinosaurus, membantu pekerja di sana memberitahu bagaimana caranya untuk membuat hewan tersebut pergi dari tempat mereka. Seusai pulang berjalan-jalan, Macy bertemu dengan Claire. Di sini, Claire bertanya kenapa Macy pergi berjalan-jalan terlalu jauh. Namun, Macy yang merasa dirinya terlalu dikekang sedikit kesal. Tetapi, untungnya Claire bisa sedikit menenangkannya. Tak lama kemudian, Owen pulang, dan ia pun disambut oleh Claire dan Macy. Di sini terlihat, Owen dan Claire sudah seperti orang tua bagi Macy. Di waktu yang sama, ternyata tak jauh dari tempat Owen, Claire, dan Macy tinggal, ada seekor raptor, bernama Blue. Blue sendiri adalah raptor yang pernah diasuh oleh Owen, dan merupakan dinosaurus ikonik di seri Jurassic World ini. Di sini diketahui bahwa Blue sudah memiliki seekor anak, yang kita sebut saja Beta. Hal tersebut sangat menarik, karena Blue merupakan raptor terakhir di tempat itu, jadi cukup misterius, bagaimana caranya bisa bertelur. Malam harinya, ketika sedang bersantai, Owen yang diberitahu Claire bahwa Macy bermain terlalu jauh dari rumah tadi siang, berusaha menanyakan alasan Macy melakukan hal itu. Akan tetapi, Macy kembali marah karena dirinya merasa terlalu dikekang. Sementara di kejauhan, nampak orang yang tadi memata-matai Owen, kini juga turut memata-matai Claire dan Macy. Berpindah ke sebuah ladang pertanian di Texas, pada suatu siang, ladang pertanian di tempat tersebut tiba-tiba diserang hama belalang berukuran sangat besar, dan dengan jumlah yang begitu banyak. Setelah kejadian tersebut, sang pemilik ladang keesokannya mengundang Dr. Ellie Sattler, seorang ahli hewan dan juga ekologi untuk memeriksa area tersebut. Dari percakapan Dr. Ellie dan sang pemilik ladang, diketahui serangan hama belalang tadi ternyata sudah terjadi di banyak wilayah di Amerika. Hama belalang tersebut tak hanya merusak tanaman pangan, tetapi juga membunuh serangga lain, sehingga sifatnya begitu merusak ekosistem. Tetapi anehnya, hama belalang tersebut tak menyerang sebuah ladang pertanian dengan tanaman yang benihnya dibeli dari biosin. Dari hal ini, Dr. Ellie pun mulai mencurigai biosin. Sesudah itu, Dr. Ellie pun menemui kawan lamanya, yaitu Dr. Alan Grant. Dua orang ini, bersama Dr. Ian Malcolm adalah tiga karakter ikonik di seri film Jurassic Park. Di sini, Dr. Alan ternyata masih bekerja sebagai seorang paleontologi. Saat bertemu Dr. Alan, Dr. Ellie pun menjelaskan maksud dari kedatangannya. Ia melaporkan bahwa ada serangan hama belalang yang aneh. Tak lupa, Dr. Ellie pun membawa salah satu belalang hama tersebut, yang menurut Dr. Alan, itu merupakan jenis belalang purba. Dr. Ellie menjelaskan bahwa hama belalang tersebut terus berkembang biak sangat cepat, dan merusak banyak sekali lahan pertanian di Amerika. Jika terus dibiarkan, Dr. Ellie menyebut Amerika bahkan dunia akan memasuki masa-masa krisis pangan serius. Dr. Ellie yang menaruh curiga pada perusahaan biosin pun mengajak Dr. Alan untuk coba mencari bukti keterlibatan biosin dengan hama tersebut. Awalnya, Dr. Alan menolak ajakan Dr. Ellie, karena untuk bisa ke tempat biosin mereka butuh izin yang ketat. Akan tetapi, Dr. Ellie mengatakan bahwa mereka bisa ke sana dengan mudah karena sudah mendapat undangan dari kawan lama mereka, yaitu Dr. Ian Malcolm, yang kini bekerja untuk biosin. Singkat cerita, Dr. Ellie dan Dr. Alan pun berangkat menuju tempat biosin. Tapi sebelum itu, mereka melewati sebuah tempat, di mana di sana banyak dinosaurus termasuk T-Rex yang didapat dari alam liar dan akan dipindahkan ke Dolomite, Italia, habitat mereka yang baru. Di tempat lainnya, Macy yang sedang membuat roti isi, tiba-tiba didatangi oleh Beta, anak dari Blue. Setelah menyapa dan memberi makan Beta, tiba-tiba saja Macy bertemu dengan Blue. Di sini, Blue nampaknya hanya ingin menyapa Macy dan Owen, karena setelah itu ia pergi begitu saja. Owen di sini bermaksud mencari sarang dari Blue, namun ia menolak Macy untuk mengikutinya. Macy yang merajuk pun pada akhirnya kembali kabur. Kondisi ini lantas menjadi awal masalah, karena orang-orang yang selama ini memata-matai Owen, ternyata mereka berhasil menculik Beta, anak dari Blue, dan juga Macy. Owen yang melihat Beta dan Macy diculik pun mengajak Claire untuk bersama-sama mengejar para penculik. Sebelum berangkat, Owen dan Claire bertemu Blue, yang tampak kesal karena anaknya juga diculik. Meski tak berbicara, tetapi Blue seolah meminta tolong pada Owen, agar ia bisa membawa Beta pulang. Singkat cerita, Owen dan Claire pun bertemu dengan Franklin, teman lama Claire yang kini bekerja di Gedung Intelijen Amerika.
Menurut informasi yang mereka dapat dari Franklin, disebutkan bahwa kawanan penculik tadi dipimpin oleh seorang bernama Rain Delacour, dan mereka akan melakukan sebuah transaksi di Malta. Franklin pun mengatakan bahwa saat ini, pihaknya juga sudah mengirim beberapa agen lapangan di Malta untuk menangkap Rain, yang ternyata adalah spesialis penjual hewan ilegal. Jadi, ia pun menyarankan agar Owen dan Claire ikut bersama para agen intel jika ingin menangkap Rain dan mencari tahu kemana Maisie dan Beta dibawa. Di tempat lain, Dr. Alan dan Dr. Ellie akhirnya sampai di Dolomite, Italia. Di sana mereka disambut oleh Ramsay Cole, perwakilan Biosin yang ditugaskan menjemput mereka. Di sana, untuk bisa mencapai area fasilitas Biosin, ternyata mereka masih harus kembali naik helikopter ke tengah-tengah pegunungan. Sepanjang perjalanan, Ramsay pun menjelaskan bahwa Taman Nasional Dolomite ini sudah dibangun sejak 3 tahun lalu, dan menjadi habitat baru para dinosaurus sekaligus tempat pusat penelitian Biosin. Di sana juga disebutkan ada banyak dinosaurus, dari mulai T-Rex, sampai dengan Drenougetus, serta seekor dinosaurus predator ganas bernama Giganotosaurus. Hutan di area tersebut juga diberitahu bahwa sangat steril dari keberadaan manusia. Namun staf Biosin bisa mendatanginya melalui akses aman yang ada di bawah tanah. Singkat cerita, Dr. Ellie dan Dr. Alan akhirnya sampai di pusat penelitian Biosin. Di sana mereka langsung disambut oleh sang CEO, Louis Dodgson. Louis di sini sempat menjelaskan sedikit, bahwa rencana Biosin membangun ini semua adalah dengan tujuan menemukan obat untuk banyak penyakit serius seperti kanker, hingga Alzheimer, memanfaatkan genetik dari para dinosaurus. Setelah bertemu dengan Louis, Dr. Ellie dan Dr. Alan pun akhirnya bertemu dengan rekan lama mereka, yaitu Dr. Ian Malcolm, yang kini menjadi seorang pembicara dan pengisi seminar bagi para mahasiswa di Biosin. Setelah berbasa-basi sebentar, sambil berjalan-jalan, Dr. Ellie pun menjelaskan maksud dari kedatangan mereka ke Biosin, adalah untuk mencari tahu soal hama belalang yang disinyalir ulah dari Biosin. Awalnya, Dr. Ian seperti tak peduli, akan tetapi ketika mengalihkan perhatian dan pergi menjauhi area yang terlihat CCTV, Dr. Ian memberikan gelang akses miliknya untuk gedung Biosin ke Dr. Ellie. Ia juga memberitahu bahwa hama belalang tersebut memang diciptakan oleh Biosin, dan diberi nama Project Hexapod Elise. Dr. Ian pun memberitahu lokasi tempat di mana Dr. Ellie bisa mengambil sampel hama belalang tersebut. Pada waktu bersamaan, di sebuah lab di Biosin, Louis tengah berbicara dengan Dr. Henry, ilmuwan yang bertanggung jawab atas bangkitnya dinosaurus di seri film Jurassic World ini. Diketahui, ternyata memang benar Biosinlah bertanggung jawab atas kasus hama belalang di Amerika, yang mana mereka melakukannya demi meraup keuntungan besar. Diketahui juga bahwa Biosinlah yang ada di balik kasus penculikan Maisie dan Beta, yang mana Louis menyewa orang-orang untuk membawa Maisie dan Beta ke fasilitas Biosin. Sementara itu di Malta, Maisie dan juga Beta diserahkan dari tangan Rain Delacour ke tangan agen Biosin lain, bernama Soyona Santos untuk dibawa ke Biosin. Seorang pilot bayaran, bernama Kayla pun disewa menjadi orang yang membawa pesawat berisi Maisie dan Beta dari Malta ke pegunungan Dolomite, tempat gedung Biosin berada. Sehari setelahnya, Owen dan juga Claire akhirnya sampai juga di Malta. Di sana mereka bertemu dengan agen intel yang dimaksud Franklin, yang ternyata adalah Barry, teman lama Owen saat masih di Kesatuan Marinir Amerika dan tempat pelatihan Raptor. Barry pun langsung menjelaskan rencananya di sini untuk menangkap Rain Delacour dan juga Soyona Santos, yang ternyata merupakan makelar penjualan dinosaurus ilegal. Barry sudah mendapat info bahwa Rain dan Santos akan melakukan transaksi di sebuah tempat yang terkenal sebagai pasar gelap dinosaurus. Singkatnya, Claire bersama Owen pun diajak Barry ke pasar gelap tersebut. Di sana terlihat banyak sekali dinosaurus yang diperjualbelikan, dari dinosaurus herbivora sampai karnivora berbahaya. Pada satu momen, Claire bertemu Kayla, pilot bayaran yang sebelumnya ditugaskan membawa Maisie dan Beta ke Biosin. Di sini, Claire berusaha menanyakan apakah Kayla pernah melihat anak kecil, sambil menunjukkan foto Maisie. Kayla yang tahu itu adalah Maisie, sayangnya tak mau langsung membantu Claire. Beberapa saat kemudian, Rain pun datang ke pasar gelap tersebut bersama-sama dengan Santos. Benar saja, ternyata Rain dan Santos melakukan transaksi pengiriman dinosaurus berjenis Atrociraptor di sana. Dikatakan bahwa, Atrociraptor adalah dinosaurus berbahaya yang sudah dilatih untuk berburu dan membunuh.
Namun, saat transaksi belum juga selesai, Santos dan Rain sudah keburu disergap oleh para intel Amerika. Di momen ini, baik Rain maupun Santos pun akhirnya kabur. Owen yang melihat posisi Rain, langsung mengejarnya. Sementara itu Santos yang kabur menggunakan mobil berhasil dikepung oleh Barry dan rekan-rekannya. Owen sempat kesulitan menangkap Rain karena ia lari ke kandang dinosaurus. Akan tetapi, Rain akhirnya tewas setelah salah satu dinosaurus memangsanya. Di tempat lain, Santos yang terdesak oleh para intel dan juga Claire, akhirnya memutuskan melepaskan Atrociraptor yang tadi ia bawa. Pada akhirnya, kawanan Atrociraptor tersebut membunuh beberapa agen intel Amerika, tapi untungnya di sini Barry bisa kabur. Sementara itu, Claire berlari mengejar Santos yang coba kabur. Santos sempat hampir tertangkap, ia pun memberitahu bahwa Messi sudah dibawa ke biosin. Tetapi sayang saat hendak menangkap Santos, Claire malah diserang seekor Atrociraptor yang muncul. Untung saja, di sini Claire bisa kabur. Di tempat lain, Barry yang hampir dimakan sang raptor untungnya bisa ditolong oleh Owen. Sedangkan pada waktu bersamaan, Kayla yang bertemu Claire pun memutuskan untuk membantunya kabur dari para raptor. Setelah membantu Barry mengurung salah satu raptor, Owen diberitahu Claire bahwa Messi sudah dibawa ke biosin, dan ia diminta Owen segera ke pantai, untuk bertemu Claire yang akan pergi ke biosin bersama Kayla. Momen seru pun terjadi di sini, karena pada waktu bersamaan, Owen dan Claire sama-sama harus kabur dari kejaran para raptor yang terus memburu mereka. Singkat cerita, Claire bersama Kayla akhirnya berhasil lebih dulu sampai ke pantai. Dan di sana, mereka langsung menaiki pesawat milik Kayla. Owen yang susah payah kabur, akhirnya sampai di pantai juga, namun ia harus cepat karena pesawat sudah terlanjur dinyalakan Kayla. Dengan kerjasama yang apik, akhirnya Owen bisa naik ke pesawat tersebut, sekaligus kabur dari kejaran para raptor yang terus mengejarnya. Sesudah berhasil naik ke pesawat, Owen pun berterima kasih dan lantas berkenalan dengan Kayla, pilot yang akan membawa mereka ke biosin. Sementara itu di gedung biosin, Messi dan Beta sudah sampai di sana. Messi lebih dulu bertemu dengan Dr. Henry, lalu ia pun diperlihatkan dengan sebuah video Charlotte Lockwood, dan kemudian percakapan pun terjadi. Di sini diketahui bahwa Beta, anak dari Blue bisa lahir karena Blue saat diciptakan memang menggunakan sel genetik milik biawak. Jadi itulah alasan kenapa Blue bisa berkembang biak dengan sendirinya. Sedangkan untuk Messi, awalnya ia mengira bahwa ia adalah kloningan dari Charlotte Lockwood, yang dibuat oleh kakeknya, Benjamin Lockwood. Akan tetapi, Dr. Henry mengatakan itu keliru, ia memberitahu bahwa Messi diciptakan oleh Charlotte sendiri, dengan kata lain Charlotte adalah ibu dari Messi, bukan kloningannya. Dr. Henry juga menjelaskan, bahwa Charlotte adalah ilmuwan yang sangat cerdas, ia mampu menggunakan sel rusak di dalam dirinya, agar bisa memberikan sel yang lebih baik untuk Messi. Jadi meskipun Charlotte memiliki penyakit, ia tidak akan menurunkannya kepada Messi yang merupakan darah dagingnya sendiri, jadi bisa dibilang, Charlotte berhasil memperbaiki keturunannya sendiri. Nah, karena hal inilah kenapa kemudian Messi diincar biosin, di mana sel di dalam tubuh Messi dinilai sebagai sebuah penemuan yang sangat hebat. Dan karena itulah kemudian biosin menculik Messi serta Beta, di mana nantinya Dr. Henry akan berusaha menulis ulang sel milik Messi dan juga Beta, agar ia bisa menghentikan serangan hama belalang, yang ia nilai sebagai kesalahannya sendiri. Sedangkan di waktu bersamaan, Dr. Ellie dan Dr. Alan secara sembunyi-sembunyi menggunakan kunci akses milik Dr. Ian, berhasil memasuki laboratorium tempat proyek hama belalang tersebut dibuat. Secara perlahan, Dr. Ellie dibantu Dr. Alan pun mengambil sampel belalang di sana, untuk ia bawa sebagai bukti kejahatan biosin. Pada momen lain, setelah berbicara dengan Messi, Dr. Henry ditegur oleh Louis, karena memperlihatkan Messi dengan video Charlotte yang merupakan dokumen rahasia perusahaan. Akan tetapi, ketika Dr. Henry dan Louis sedang bicara, secara diam-diam, Messi melarikan diri sambil melepaskan Beta dari kandangnya. Messi yang kabur, pada akhirnya bertemu dengan Dr. Ellie dan Dr. Alan. Di sini Messi mengenali mereka karena kakek Messi, yaitu Benjamin Lockwood adalah rekan dekat John Hammond, sosok pendiri Taman Jurassic yang pertama. Sementara itu, Kayla yang hampir sampai di Dolomite, Italia, ternyata diketahui keberadaannya oleh Louis dan para pegawai biosin. Awalnya, Kayla akan diizinkan masuk, akan tetapi saat Louis tahu Kayla membawa Owen dan Claire yang bermaksud membawa Messi pergi,
akhirnya Louis menginstruksikan untuk melepaskan seekor Quetzalcoatlus, sejenis dinosaurus terbang berukuran raksasa, dan kawanan pterodaktil untuk menyerang pesawat yang dinaiki Owen dan Claire tersebut. Singkatnya, benar saja, pesawat tersebut pun hancur seketika karena serangan Quetzalcoatlus. Di momen ini, Kayla terpaksa melontarkan Claire di kursi pelontar agar pesawatnya bisa melakukan pendaratan darurat. Claire pun akhirnya terlontar dari pesawat, untungnya ada parasut yang menyelamatkannya. Sementara Kayla dan Owen, akhirnya mendarat darurat di atas sebuah kolam yang membeku. Kembali ke gedung biosin, Dr. Ellie dan Dr. Alan yang membawa Messi bertemu dengan Ramsay, tangan kanan Louis. Awalnya, mereka mengira Ramsay akan melaporkan mereka pada Louis. Akan tetapi, ternyata Ramsay tahu rencana busuk Louis dan biosin soal hama belalang. Ia pun memutuskan membelot dari Louis, dan memberikan jalan pada Dr. Alan, Dr. Ellie, dan Messi untuk kabur dari sana menggunakan sebuah kereta bawah tanah. Sedangkan di hutan, Claire yang masih tersangkut di pepohonan bertemu seekor Therizinosaurus, jenis dinosaurus herbivora raksasa, namun memiliki cakar yang sangat panjang dan tajam. Meski bertemu dinosaurus herbivora, Claire tak mau mengambil risiko dengan langsung menjauhinya. Di tempat lainnya, Owen dan Kayla yang lakukan pendaratan darurat untungnya bisa selamat, namun di sini pesawat Kayla rusak parah. Akhirnya, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke gedung biosin. Tak lama, mereka dihadang oleh seekor Piroraptor, jenis raptor yang biasa menghuni area salju, dan bisa berenang. Meski hampir tertangkap, bahkan Owen sempat tercebur ke kolam yang membeku, tetapi akhirnya Owen dan Kayla bisa kabur dari sang Piroraptor. Di ruangan kontrol, Louis melihat lewat tayangan CCTV, Dr. Ellie dan Dr. Alan mencuri sampel belalang milik biosin. Salah satu karyawan biosin pun mengatakan bahwa Dr. Ellie dan Dr. Alan bisa masuk ke area tersebut usai diberi akses oleh Dr. Ian Malcolm. Alhasil, Louis pun memutuskan untuk mematikan kereta bawah tanah yang sedang dinaiki Dr. Ellie, Dr. Alan, serta Messi, sehingga kini mereka terjebak di sana. Kemudian, Dr. Ian pun dipanggil oleh Louis ke ruangannya. Di sini perdebatan terjadi antara Dr. Ian dan Louis, di mana Dr. Ian menuduh Louis melakukan banyak aksi ilegal di biosin. Karena hal itulah, pada akhirnya Dr. Ian pun dipecat dan diusir oleh Louis. Pada tempat lainnya, Owen bersama Kayla dengan menggunakan GPS di kursi pelontar yang diduduki Claire tadi, akhirnya sampai di posisi Claire mendarat. Tetapi, di sana mereka mendapati Claire sudah pergi. Saat akan pergi juga, Owen dan Kayla malah bertemu seekor T-Rex dan juga Giganotosaurus. Dua dinosaurus karnivora tersebut sempat bertarung, dan akhirnya Giganotosaurus-lah yang berhasil mengusir T-Rex pergi. Kembali ke Dr. Ian, sebelum pergi dari gedung biosin, ia bertemu dengan Ramsay. Karena Dr. Ian dan Ramsay ada di pihak yang sama, di sini Ramsay diam-diam tanpa sepengetahuan Louis, memberikan Dr. Ian sebuah mobil agar ia bisa menjemput Dr. Ellie dan Dr. Alan serta Messi yang masih terjebak di luar sana. Sementara Dr. Ellie, Dr. Alan, dan Messi yang menelusuri jalanan bawah tanah untuk mencari jalan keluar, malah bertemu kawanan Dimetrodon, sejenis dinosaurus karnivora dengan sebuah selaput unik di punggungnya. Melihat ada dinosaurus berbahaya di depannya, Dr. Alan, Dr. Ellie, serta Messi pun berusaha kabur dari sana. Pada satu momen, mereka bertemu Dr. Ian, namun pintu keluar di sana terkunci, sementara Dr. Ian tak mengetahui password untuk membuka pintu tersebut. Untungnya, Ramsay yang diam-diam memantau di ruang kendali biosin melihat mereka, dan akhirnya membantu mereka membuka pintu keluar tersebut. Singkat cerita, malam pun datang, Claire yang sampai di sebuah bangunan generator sedang beristirahat. Akan tetapi, di sini ia tiba-tiba didatangi seekor Dilophosaurus, dinosaurus ikonik di seri Jurassic Park klasik, yang memiliki ciri khas jumbai di lehernya. Claire hampir saja diserang, untungnya Owen dan Kayla datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sedangkan di fasilitas biosin, Louis yang tahu bahwa kejahatannya akan segera terbongkar berinisiatif untuk membakar semua belalang di sana yang bisa jadi barang bukti. Akan tetapi, belalang-belalang yang terbakar itu malah keluar melalui ventilasi udara, dan kini mereka membakar hutan di sekitar sana, yang merupakan habitat para dinosaurus. Di tempat lain, Dr. Ian bersama dengan Dr. Ellie, dan Dr. Alan, serta Messi yang dalam perjalanannya kabur, malah mengalami kecelakaan. Mobil mereka terjatuh ke sebuah jurang, tapi untungnya mereka semua selamat.
Lalu secara sangat kebetulan, dasar jurang tersebut merupakan area tempat Owen, Claire, dan Kayla berada. Singkat cerita, akhirnya Owen dan Claire pun berhasil bertemu kembali dengan Messi. Momen menarik terjadi di sini, karena karakter ikonik di seri film Jurassic World, yaitu Owen, Claire, dan Messi, bertemu dengan karakter ikonik dari seri film Jurassic Park klasik, yaitu Dr. Alan, Dr. Ian, dan Dr. Ellie. Setelah sedikit berbasa-basi, di tempat tersebut tiba-tiba saja muncul seekor Giganotosaurus, dinosaurus penguasa di hutan tersebut. Alhasil, Owen Chase pun berusaha kabur dari kejaran dinosaurus ganas tersebut. Momen menegangkan beberapa kali muncul, di mana Messi hampir saja masuk ke dalam mulut sang dinosaurus, untungnya ia bisa selamat. Tak hanya itu, Dr. Ellie dan Claire pun hampir saja tewas, tetapi untung karena bantuan plot armor, mereka semua bisa selamat dan mengusir Giganotosaurus itu pergi dari tempat tersebut. Sementara di ruang kendali biosin, Louis tak menyangka bahwa keputusannya membakar belalang tadi membuat hutan sekitar fasilitas biosin malah terbakar. Alhasil, mau tak mau ia pun menginstruksikan untuk menggiring semua dinosaurus di hutan tersebut, masuk ke area pusat fasilitas biosin menggunakan chip yang sudah ditanam di seluruh tubuh dinosaurus. Singkat cerita, Owen, Claire, Messi, Kayla, Dr. Alan, Dr. Ellie, dan Dr. Ian, sampai di ruang kendali biosin. Rencana awal mereka adalah menyalakan sistem keamanan udara yang membuat dinosaurus terbang, yang tadi menyerang pesawat Kayla menjauhi area tersebut, agar mereka bisa kabur menggunakan helikopter dengan aman. Akan tetapi, mereka tak tahu bagaimana caranya, untungnya di sini Ramsay muncul dan memberitahu caranya. Sayangnya menurut Ramsay, sumber daya listrik saat ini kurang memadai, karena Louis baru saja menyalakan mode evakuasi. Alhasil, Ramsay pun meminta beberapa orang untuk ke ruang generator demi bisa menyalakan kembali sumber daya listrik di sana. Alhasil kini mereka pun berpencar, di mana Dr. Ellie bersama Claire akan ke tempat generator untuk menyalakan kembali sumber listrik utama, sementara Ramsay dan Dr. Ian menunggu di ruang kendali. Sedangkan Owen bersama Dr. Alan dan Messi meminta izin untuk menangkap Beta yang masih terjebak di area laboratorium. Sementara itu di waktu bersamaan, Louis berusaha kabur menaiki kereta bawah tanah milik biosin. Pada momen lainnya, singkat cerita, Dr. Ellie bersama Claire berhasil menyalakan kembali sumber listrik, setelah harus susah payah melewati area lab yang dipenuhi bangkai belalang yang tadi dibakar. Namun, saat sumber listrik utama kembali menyala, hal itu justru membuat daya di kereta bawah tanah mati, sehingga kereta yang dinaiki Louis pun berhenti. Sedangkan di area lainnya, Owen dibantu Messi dan Dr. Alan, akhirnya berhasil menangkap kembali Beta, meski ia terpaksa harus menggunakan sedikit obat bios. Sedangkan, Louis yang terjebak di kereta bawah tanah berusaha kabur menyusuri jalur kereta tersebut. Akan tetapi, sialnya ia malah bertemu kawanan Dilophosaurus yang entah bagaimana caranya bisa sampai di sana. Singkatnya, meski sudah berusaha kabur, Louis akhirnya tewas jadi santapan para Dilophosaurus. Setelah sumber listrik menyala, Ramsay pun menyalakan sistem keamanan udara, dan alhasil kini Kayla pun bisa mempersiapkan helikopter untuk membawa mereka kabur dari sana. Saat hendak bersiap meninggalkan tempat itu, Owen dan kelompoknya bertemu dengan Dr. Henry. Di sini Dr. Henry memohon untuk diajak pergi juga. Awalnya, mereka menolak karena mereka tahu Dr. Henry bukan orang baik. Tetapi, usai Dr. Henry menjelaskan rencananya untuk menebus dosa-dosanya, akhirnya ia pun diajak pergi. Singkat cerita, Owen dan kelompoknya sudah sampai di sebuah lapangan di tengah fasilitas biosin, tempat Kayla akan menjemput mereka. Akan tetapi saat menunggu, tempat mereka malah kedatangan T-Rex dan Giganotosaurus. Dua apex predator purba tersebut pun melakukan rematch di tempat itu. Pertarungan sengit terjadi, membuat para manusia di sana harus berhati-hati agar tak kena serangan sang dinosaurus. Di momen ini, Giganotosaurus akhirnya bisa melemahkan T-Rex. Akan tetapi, tak lama datanglah Therizinosaurus untuk membantu T-Rex. Di waktu bersamaan, Owen, beserta rekan-rekannya semua akhirnya berhasil naik ke helikopter. Dari atas helikopter, mereka melihat bagaimana T-Rex dan juga Therizinosaurus bekerja sama, untuk akhirnya bisa membunuh Giganotosaurus, dengan cara menusuk area jantungnya menggunakan kuku tajam dan panjang milik Therizinosaurus. Singkatnya, Giganotosaurus pun tewas, dan kini posisi apex predator di tempat itu jadi milik T-Rex.
Setelah peristiwa tersebut, Dr. Ellie dan Dr. Alan pun berhasil membawa kasus biosin ke pengadilan. Sementara itu, Dr. Henry menepati janjinya untuk mengatasi masalah hama belalang, dengan cara melepaskan seekor belalang patogen untuk merubah susunan ekosistem menjadi kembali normal. Sedangkan, diketahui bahwa seusai insiden tadi, Taman Nasional Dolomite di Italia pun kini resmi menjadi Taman Nasional Habitat Dinosaurus, karena lokasinya yang jauh dari peradaban manusia, dinilai sangat cocok. Pada momen lainnya, kita juga diperlihatkan Owen, Claire, dan Macy yang akhirnya menepati janjinya membawa Beta kembali pada sang induk, yaitu Blue. Bahkan Blue sempat menatap Owen beberapa saat, seolah memberikan ucapan terima kasih karena sudah membawa Beta pulang dengan selamat. Film pun ditutup dengan sebuah scene yang memperlihatkan pada akhirnya, kini mau tak mau manusia serta makhluk hidup di era modern ini, harus hidup berdampingan dengan dinosaurus, dan menciptakan ekosistem baru yang sangat berbeda dari era sebelum-sebelumnya. Setelah itu, film pun selesai. Oke, itu dia alur cerita dari film Jurassic World Dominion, sebuah film menarik yang sukses ngebawa nuansa nostalgia juga buat para penggemar Jurassic Park, karena karakter ikonik di film lama dan film baru, semuanya muncul di sini. Sementara itu, untuk film ini sendiri gue sangat suka karena seperti biasa, visual dari para dinosaurusnya sangat nyata, ditambah ada beberapa jenis dinosaurus baru yang muncul. Serta jangan lupa, film ini juga punya pesan penting, soal peran manusia untuk terus menjaga ekosistem di bumi. Untuk film ini, gue kasih nilai 8/10. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, semoga kalian merasa terhibur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, kalian bisa kasih gue kritik, saran, berdiskusi, atau juga request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamualaikum.